Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kebutuhan pokok dalam pengembangan masyarakat dengan dosen pengampunya Bapak Muhammad Haris, Eskom MSOS. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Syafitri dengan NIM 12040124856. Jangan lupa ya teman-teman follow IG saya @rika_syafitri. Happy for watching. Nah, adapun pembahasannya, yang pertama yaitu pendekatan kebutuhan pokok masyarakat, yang kedua sejarah tata ekonomi internasional baru, dan yang ketiga adalah sebab akibat terjadinya tata ekonomi internasional baru. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, pendekatan kebutuhan pokok atau The Basic Needs Approach merupakan metode pendekatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik untuk menetapkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, data kemiskinan ini dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau biasa disebut dengan SUSENAS atau Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Pendekatan ini dilakukan setiap tahunnya seperti mendata anggota keluarga, kematian, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, data ini dikumpulkan dan akan dicatat secara rinci setiap 3 tahun. Apakah ada perubahan atau tidak terhadap pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Nah, dan dari situ diketahuilah berapa angka kemiskinan yang ada di Indonesia, apakah menurun atau menaik setiap tahunnya. Nah, ada 3 kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu sandang atau biasa disebut pakaian, yang kedua adalah pangan atau biasa disebut dengan makanan, dan yang ketiga adalah papan atau juga disebut dengan tempat tinggal atau tempat berteduh. Menurut International Labour Organization atau ILO, kebutuhan dasar tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, tetapi juga kebutuhan untuk mengakses pelayanan mendasar. Ada 4 kebutuhan dasar menurut ILO. Yang pertama yaitu konsumsi dasar personal seperti sandang, pangan, papan yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Yang kedua yaitu akses ke pelayanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga adalah akses ke pekerjaan yang digaji, dan yang keempat kebutuhan kualitatif atau lingkungan yang sehat dan aman. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan kebutuhan pokok masyarakat sangatlah penting. Kebutuhan yang paling penting ada 3 yaitu sandang, pangan, dan papan, dan dari sinilah tugas kita sebagai pemberdaya muda untuk membantu masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhannya bisa menjadi terpenuhi agar masyarakat menjadi sejahtera. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah tata ekonomi internasional baru. Nah, sebelum kita mengetahui sejarah tata ekonomi internasional baru, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu ekonomi internasional. Nah, ekonomi internasional ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Ekonomi internasional ini juga menjelaskan tentang bagaimana hubungan suatu negara dengan negara lain, baik di dalam segi ekonomi ataupun sosialnya. Tata ekonomi internasional baru yang lebih populer dengan sebutan bahasa Inggrisnya New International Economic Order, suatu gagasan yang dimulai sejak pertengahan tahun 50-an, yaitu dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Dialog antara kelompok negara berkembang untuk mengembangkan gagasan tersebut terus berkelanjutan secara resmi maupun tak resmi selama tahun 60-an dan permulaan tahun 70-an. Tetapi pengesahan resmi atas gagasan perintisan TEIB atau Tata Ekonomi Internasional baru ini baru terlaksana dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1974. Dalam sidang tersebut disahkan sebuah resolusi yang merumuskan keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan suatu tata ekonomi internasional baru yang didasarkan pasca azas keadilan, persamaan kedaulatan, kepentingan bersama, serta kerjasama antar semua negara di dunia tanpa memperhatikan sistem ekonomi dan sosial masing-masing atau tanpa membeda-bedakan. Kemudian kita masuki materi yang terakhir yaitu tentang sebab akibat terjadinya tata ekonomi internasional baru. Pencetusan gagasan perintisan tata ekonomi internasional baru karena adanya 5 masalah pokok yang melatar belakangi rasa ketidakpuasan negara-negara berkembang terhadap situasi perkembangan sosial dan ekonomi internasional pada masa kini. Nah, 5 masalah pokok itu yang pertama adalah ketimpangan dalam distribusi cadangan moneter internasional. Meskipun negara dunia ketiga menampung lebih dari 70%
penduduk dunia, negara-negara ini hanya menerima kurang dari 4% cadangan moneter internasional. Yang kedua, negara-negara kaya secara tidak profesional mengambil manfaat dari distribusi nilai tambah produk-produk yang diperdagangkan antar negara-negara maju dengan negara-negara miskin. Yang ketiga, untuk mempertahankan keuntungan dan melindungi kesempatan kerja dalam negeri. Nah, negara-negara maju menerapkan berbagai kebijakan proteksionis terhadap industri dan pasar mereka. Yang keempat, hampir semua kontrak dan konsesi oleh perusahaan-perusahaan multinasional di negara berkembang menguntungkan perusahaan-perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah dalam pengambilan keputusan ekonomis yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia, negara-negara berkembang nyaris tidak terlibat. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya ada ketidakpuasan bagi negara berkembang yang merasa ada keganjalan yang merugikan negara berkembang tersebut. Makanya dilakukan penataan kembali terhadap sistem perekonomian dunia dengan menjunjung persamaan kesempatan bagi semua negara. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Itu tadi materi tentang pendekatan kebutuhan pokok dalam pengembangan masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.